Oke, ready ya? Ya, Buat teman-teman media, terima kasih yang udah datang ke sini buat mendoakan, buat melayat, mengantarkan pulangan Bapak Febri dari rumah sakit sampai sekarang di rumah duka, dan sampai besok yang akan dimakamkan pagi hari di PTU. Kronologisnya begitu cepat kalau kata dokter, karena penyakitnya berhubungan dengan alat yang paling vital otak manusia, sama kayak jantung. Tadi dijelasin sama dokter itu penyakit jantung, penyakit otak itu bisa tiba-tiba, bisa dalam hitungan detik, tidak sampai berhari-hari atau berbulan-bulan, itu disitu udah mulai menunggu keajaiban gitu. Apakah ada kapan? Dari pagi tadi jam 5:30 dapat kabar dari Kalibata menuju ke rumah sakit pusat otak nasional dengan kondisi tidak sadar. Itu kita udah pasrah, udah semoga cepat dipulihkan, hanya itu pikirannya. Jadi kalau bilang kronologis, udah mungkin dari minggu-minggu sebelumnya atau bulan sebelumnya, emang keluhannya itu sempat ada sakit kepala dari kegiatan yang capek, juga kecapean, dan sempat ada beberapa kali jatuh pingsan. Namun tidak langsung ke rumah sakit karena apa kan orangnya gitu, oke udah sehat, langsung bercanda lagi. orangnya semangat untuk hidup, tidak membicarakan hal-hal yang negatif. Nggak pernah mengeluhkan ke semua orang. Jadi ayo ke rumah sakit, itu nggak usah, udah sehat. Akhirnya sepercaya itu orang-orang di sekitar, jadi nggak mau membebankan siapapun, langsung berkali-kali ya, rasa pusing itu balik lagi, tapi ditahan dengan kesibukannya, dengan aktivitasnya sehari-hari, sampai emang apanya ya, kejadian fatalnya tadi itu ketika, kalau kata Bunda bilang, ditemukan di bawah kasur gitu. Berarti kan dari tidur udah gelisah dan pingsan, jatuh ke bawah kasur. Ya kasur biasa, kasur spring bed yang biasa ya. Setinggi berapa sih? Udah, dan kondisinya udah muntah, langsung. Makanya itu panik karena nggak sadar, langsung dibawa ke yang tadi rumah sakit Wisata Internasional. itu. Nggak sadar, nggak ada respon, hanya dibantu oleh Ya, pernah. Dan itu beliau sendiri yang minta dimakamkan di samping ibu di Garut. Jauh sebelum ibu meninggal juga. Tah di dieu pi kuburan keur ibu teh. Epi di dieu di sabelahna. Itu kata-kata ibu. Bahasa Sunda nggak apa-apa ya. Jadi intinya ibu sudah mematok ini makam ibu di sini, nanti Epi di sini. Nah, di sebelahnya itu kakek. Ya. Tapi karena pertimbangan banyak hal, terutama masalah emosional dan psikologis, Karin nggak mau jauh. Kang Epi dimakamkan. Tadi meminta secara khusus ke saya untuk mengikhlaskan Kang Epi dimakamkan di Jakarta. Pilihannya di Kampung Kandang atau di Lumpur. Tadi Bang Boy ini ada angkatan di IGJ, sekaligus juga sahabat teman, sudah mendapatkan tempat untuk peristirahatan Kang Epi yang terakhir di Lumpur. Kronologisnya mungkin Bang Boy untuk
teknis juga. Seperti apa kira-kira untuk besok? Ya aku tadi datang ke rumah sakit, soalnya pindah ada. Kali juga sempat ngomong, katanya pengen dikuburin dekat Bang Heri. Ini juga Bang Heri langsung ketemu. Nah terus aku nyaranin gimana kalau misalnya dekat Mas Ena kan salah satu gurunya juga Bang Sama. Nah ini coba telepon. Kebetulan saya kenal sama orang itu kan ada dua orang saya juga saya di situ enggak di situ saya kenal sama yang harusnya Roy kita telepon tadi kita langsung disiapkan. Jadi alhamdulillah mungkin takdirnya Allah dia dikuburin dekat gurunya Mas Yana Allah. Jadi besok tuh sebelum zuhur alhamdulillah tempatnya sudah siap, tinggal insya Allah terus di Bungkul yang di bawah tapi ya Iya. dekat pagi sore itu. Oh iya. Ya kalau masa pemakaman itu sebenarnya